Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana Lur kabarnya Lur? Tentunya dulur-dulur selalu sehat dan selalu semangat ya Lur ya. Oke, di seberang sana kemarin itu bilang kalau kita mau ngetes gimana epoksi itu kering atau belum tuh cukup ditekan-tekan pakai kuku, kalau nggak bekas berarti kering. Ngawur ya Lur ya. Ngawur, ngawur. Pokoknya ngawur. Yang penting sing nonton wakeh, ngonten ngawur. Oke Lur. Di sini kita akan membahas kemarin yang kita epoksi, dan di sini sesi pengamplasannya. Untuk teknik pengamplasan saya biasanya saya menggunakan gate code ya Lur ya. Fungsi daripada gate code ini, gate code berarti pengawal ya, pengawal atau rambu-rambu. Fungsi daripada gate code sendiri ini untuk menjaga ketika kita pengamplasan itu supaya enggak sempat jebol ya Lur ya, atau sempat terkikis sampai ke dasar lagi. Nah, di sini nanti juga akan kelihatan mana media yang belum diamplas, mana media yang belum rata, itu kelihatan Lur. Jadi kalau gate code-nya ini sudah hilang, sudah nggak ada hitam-hitam lagi, itu berarti tandanya sudah halus Lur. Dan untuk pengamplasan sendiri di sini langsung saya ambil di grade 600 karena secara kasat mata dia nggak ada bekas jatuh atau luka atau gores yang dalam ya Lur ya. Jadi langsung saya ambil halusnya. Nah, di situ saya lihatkan ya. Jadi titik-titik hitam itu jerukan yang belum kena amplas. Jadi di situ kita amplas sampai halus, sampai nggak ada titik-titik hitam itu ya Lur ya. Dan di bagian-bagian yang sudut-sudut kalau misalnya ada jebol ya maafkan, karena kita kan bukan dewa. Jadi usahakan kalau pas ketika moksi itu di bagian sudut itu usahakan ditebeli ya Lur ya, karena rawan sekali kalau ngamplas kita pasti ada bagian yang terkikis. Nanti kalau misalnya jebol ya mungkin bisa bisa diulang lagi untuk epoksinya, nanti diamplas lagi. Dan untuk di bagian-bagian yang mungkin nggak bisa terjangkau oleh orbital ini, kita pakai interface yang manual seperti ini ya Lur ya. Dan di sini untuk jenis amplasnya itu velcro, jadi bisa ditempel, dikelupas, ditempel, dikelupas. Bukan yang stick ya, yang pakai stiker. Bang, misalnya ada pertanyaan ya, Bang, katanya kalau pakai bahan NC nggak bisa pakai amplas dry sanding atau mode kering. Bisa. Nah, di sini ketemu lagi di pengeringan. Kalau pengeringan kita ideal untuk epoksi jenis NC atau epoksi obat kuning itu bisa dilakukan dry sanding atau pengamplasan kering, asal bahan itu benar-benar sudah kering ya Lur ya. Jadi ketika pengamplasan itu dia nggak clogging atau nggak nempel di bagian grid. Nah, kalau kita pengeringannya nggak ideal, itu biasanya dia clogging, dia nempel di bagian grid nanti, sehingga kita pengamplasan itu rasanya itu sudah gundul, padahal kotoran-kotoran bekas amplas itu, debunya itu nempel ke bagian amplas gitu Lur. Oke Lur, di sini saya tekankan lagi atau saya beritahu lagi bahwasanya kalau kita ngepoksi, mau itu PU2K surfacer, mau itu epoksi biasa obat kuning, mau itu primer, usahakan kalau kita nggak punya open itu minimal kita diamkan 1 malam ya Lur ya, biar supaya kering banget atau kering total. Karena untuk sesi epoksi sendiri atau top coat sendiri itu adalah pondasi ketika kita akan menuju finishing. Kalau di pondasinya itu ibarat kata rumah, kalau pondasinya itu nggak kuat, otomatis yang di atas tuh nggak bakal kuat gitu loh. Itu simpelnya seperti itu. Oke, di sini setelah pengamplasan seperti biasa ya, sudah saya pernah bilang bahwasanya kita nggak melibatkan air. Jadi di situ kita langsung daster atau semprot, terus kita lap menggunakan greaser, terus kita lap menggunakan Tecloud, lalu kita kasih warna dasar. Untuk warna dasarnya di sini saya menggunakan warna putih jenis polyuretan atau yang biasa disebut PU. Nah, untuk bahan PU sendiri ini biasanya saya paling lama itu 1 jam untuk pengeringan, baru kita naikkan bahan berikutnya atau clear ya Lur ya. Paling sedikit atau paling cepatnya itu 20 menit atau 30 menit kita langsung naikkan ke clear. Jangan sampai nginep ya Lur ya. Kalau kita sampai nginep, otomatis cat itu terlalu kering karena poliuretan. Kita tahu sendiri jenis PU itu dia rentan patah kalau
ibarat kata itu keras ya, kerasnya itu keras banget dan licin. Kalau sempat kita nginep satu malam atau beberapa hari, misalnya sudah ngecat, terus tiba-tiba disuruh emak beli terasi atau disuruh istri beli tabung gas, nah terus belinya itu di Jakarta jadi baliknya itu catnya udah keras banget, jadi nggak bisa kita langsung main hajar clear. Usahakan dia dikesek dulu, diamplas, disanding dulu menggunakan ukuran 800 atau 1000, tembak catnya ulang lagi tipis-tipis, baru kita naikkan ke clear setelah 20 menit. Oke lur, karena di sini saya menggunakan PU dasarnya putih. Nah, di sini saya tadi diamkan kurang lebih 1,5 jam ya lur, karena di sini sudah kondisinya malam banget, jadi saya diamkan 1,5 jam. Nah, di sini saya ingin menggunakan efek semacam apa ya, kalau anak-anak bilang sekarang itu lembayung putih, bunglon putih. Nah, untuk penyemprotan bunglon putih sendiri ini saya menggunakan Meiji Finer Force yang tipe R. Nah, kenapa kok saya ganti lagi spray gunnya? Kalau untuk spray gun yang awal tadi untuk ngebase itu kan yang tipe T. Nah, karena ini jenis catnya sendiri itu mengandung partikel di dalamnya. Di situ untuk Meiji Finer Force yang tipe R sendiri itu didesain khusus untuk mengaplikasikan cat yang berpartikel seperti silver metalik, terus cat-cat metalik, siralik, bunglon. Nah, itu dan kawan-kawannya itu cocok banget kalau pakai spray gun Meiji Finer Force yang tipe R. Karena untuk patternnya sendiri dia oval tapi kurus, bukan oval gemuk ya, oval tapi kurus gitu loh. Dan untuk keluaran airline-nya itu rendah, jadi cocok untuk menyemprot atau mengaplikasikan cat yang berpartikel. Nah, untuk cara pengaplikasian dan cara setting pola yang ideal untuk jenis partikel saya sudah pernah bikin. Nanti dicek di kolom deskripsi caranya gimana. Untuk jenis spray gun itu bisa dilakukan selain merek Meiji itu bisa dilakukan. Intinya kita tes dulu bagian alat. Nah, kalau kita nanti misalnya kurang pas, itu kita baru ke bagian bahannya. Itu lur ya. Oke lur, setelah penyemprotan ini kita seperti biasa, karena ini jenisnya PU semua, jadi kita nggak bisa diamkan lama-lama. Dan di sini kita langsung saja naikkan ke clear. Di sini tadi untuk pengecetan bunglonnya itu 2 layer ya lur ya, rata-rata 2 layer. Karena jenis catnya sendiri itu udah encer terus ketambah thinner, jadi tadi itu saya nggak berani langsung tembak tebel, takutnya bagian base atau bagian dasar itu ada pergeseran atau lumer kembali, nanti akan mengakibatkan corak cat yang kurang bagus. Jadi tadi saya tembak 2 layer. Layer pertama saya jeda kurang lebih 5 menit, baru saya tembak layer keduanya untuk menata partikel biar partikelnya tertata dengan rapi. Kalau untuk pengkliran di sini saya menggunakan Nikon 4100. Kenapa selalu pakai Nikon sih Mas? Iya, karena apa ya, lagi gandrung aja sih kalau menurut saya, lagi gandrung. Nah, untuk pengkliran ini saya kembalikan lagi alat saya menggunakan yang tipe T, Meiji Finer Force yang tipe T untuk nozzle 1.4 ya lur ya. Di sini kenapa saya kembalikan lagi? Karena saya sudah bilang dari awal, untuk yang tipe R itu untuk menata partikel, yang tipe T saya gunakan untuk nge-clear atau untuk nge-base. Karena pattern yang dihasilkan atau pola yang dihasilkan itu dia berbentuk I atau lurus ya lur ya. Jadi di sini sangat cocok sekali untuk pengaplikasian cat maupun untuk pengaplikasian cat yang solid maupun clear ya lur ya. Jadi di sini untuk pengaplikasian clear saya lakukan menggunakan Meiji Finer Force yang tipe T. Bang, saya nggak punya alat-alat yang proper seperti itu ya, pakai alat seadanya, cuma setelan dibenerin gitu loh. Jangan terus untuk gaya pakainya juga dibenerin, jangan utuk-utuk kayak kuro.
Untuk jarak konsisten ya lur ya, misalnya 12 ya 12, terus untuk ritme ya pergerakan itu jangan terlalu pelan banget. Terus untuk overlapnya dibenerin, jangan lari sana lari sini. Jadi di sini untuk pengekliran itu misalnya saya ambil dari titik A itu ritme biasa, seret 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 ke titik B, lalu saya kembalikan dari titik B ke A dengan ritme yang sedikit cepat. Nah, setelah itu saya kembalikan lagi dari titik A ke titik B. Jadi saya totalnya itu ada 3 layer tanpa flash off. Kenapa mas kok nggak di flash off? Nanti nggak berisiko mewek? Nggak. Kalau kita gerakannya cepat, insya Allah nggak. Karena kalau biasanya yang mewek itu gerakannya kayak pro ya, pelan-pelan itu nanti mengakibatkan hantaman clear ke media itu terlalu rendah. Hantaman clear ke media itu terlalu tebel. Jadi, nah yang disitulah bisa mengakibatkan mewek atau popping atau hal-hal lain. Kenapa saya nggak pakai flash off? Karena ini mengingat medianya putih terus ada partikelnya. Saya nggak mau ada serangga atau debu yang nempel. Ketika kita flash off, misalnya nge-clear pertama kita flash off kurang lebih 5 menit, keburu ada gajah, dinosaurus, kadal itu nempel ke semua ke situ, baru nanti kita clear ya ketanam. Nah, di sini harapannya tempat kayak gini itu nggak saya flash off. Kenapa? Biar debu atau kotoran itu nempelnya setelah selesai pengekliran. Jadi di atasnya clear. Kalau bisa jangan sampai ketanam. Kalau sampai ketanam media putih seperti ini, kita pasti akan lebih capek lagi ngoreksinya. Oke lur, seperti itu ya tekniknya. Nah, ini setelah kita nge-clear, ini after clear. Dan di sini ternyata udah jam 2. Itu di situ kelihatan ya. Di pojok kiri bawah kalau dari depan video. Nah, di situ jam 2 malam lur, subuh. Nggak tahan sudah. Kita nanti reviewnya pas sudah kering aja. Kalau ini sudah ngantuk aku udah nggak tahan lur. Oke lur, kita review besok ya kalau sudah kering. Nah, oke lur, ini adalah penampakan setelah selesai sholat isya. Nah, tadi malam kita nge-clear selesai jam 2. Terus saya diamkan malamnya itu saya reviewnya ini setelah sholat isya. Dan untuk hasilnya seperti ini ya lur. Untuk catnya, partikelnya masih tertata dengan rapi. Terus di situ ada efek bermacam-macam warna. Ada hijau, ada ungu, ada keemasan. Bagus lur, ini lur. Recommended. Saya baru pertama kali ini beli cat di sini. Kalau mau beli nanti saya cantumkan link atau nomornya di deskripsi ya lur ya. Silahkan negosiasi sendiri. Untuk harga silahkan negosiasi sendiri. Oke lur, seperti ini hasilnya ya lur ya. Ini udah kering dan siap saya rakit. Untuk cairan nanti infonya di warung sebelah aja, sekalian kita ngopi ya lur ya. Oke, segitu aja penyampaian dari saya. Kalau misalnya dulur-dulur ada tutur kata saya yang kurang tepat ya mohon dimaafkan, karena saya juga manusia, tempatnya salah. Oke lur, saya pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan atau di video yang akan datang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.